Halo bro, hari ini kita bakal ngebahas topik yang sering banget jadi permasalahan, yaitu tentang cowok baik atau yang sering disebut sebagai nice guy. Kalau di Indonesia kita bilangnya cowok badut kali ya. Nah, pertama-tama kita harus bedain ya antara cowok baik hati yang beneran baik dan cowok yang baik karena ngarep sesuatu. Cowok yang baik hati dia bakalan baik ke semua orang karena itu adalah standar moral dan tuntutan yang dia yakini. Tapi kalau dia cuma baik ke orang-orang tertentu aja dan biasanya yang diincar adalah cewek, maka itu bukan orang baik lagi bro, tapi orang yang ngarep sesuatu. Tapi beda cerita dengan para badut atau nice guy. Dia baik karena dia punya harapan. Biasanya harapannya adalah pengen jadi pacar, tapi dia nggak berani ngomong. Jadi yang dia lakukan adalah baik-baikin dulu, antar jemput sana sini, dengerin curhat, bahkan sampai berkorban uang dan tenaga buat cewek yang dia incar. Tapi pada akhirnya saat dia mencoba mengutarakan perasaannya, cewek mungkin akan bilang kamu terlalu baik, lebih baik kita temenan aja. Dan bisa jadi situasi seperti ini bisa terjadi di tempat kerja atau di pergaulan, di sekolah ataupun di perkuliahan bro, di mana cowok-cowok ini dimanfaatkan dan diperas habis-habisan. Nah pertanyaannya adalah kenapa cowok bisa jadi badut atau bisa jadi nice guy? Nah sebenarnya ada beberapa alasan bro. Pertama, cowok nice guy atau badut ini hidup untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Mereka terlalu memikirkan apa kata orang tentang mereka, takut membuat orang lain tersinggung, takut menyakiti hati orang lain, dan yang paling berbahaya adalah takut ditolak. Jadi para badut dan nice guy ini takut banget terhadap pendapat negatif orang lain. Sampai-sampai mereka ngerasa nggak berharga. Nah sebab yang kedua bro, mereka takut meminta. Biasanya cowok-cowok lemah, needy, badut ini takut meminta apa yang mereka inginkan. Karena mereka tuh takut membuat orang lain merasa nggak enakan. Akhirnya mereka tuh takut meminta haknya. Jadi mereka ini lebih suka mancing-mancing atau ngasih kode kepada orang yang mereka harapkan. Mereka merasa harus berbuat baik, antar jemput, dengerin curhatnya orang lain, bantuin orang lain gitu. Semua itu sebagai usaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Padahal sebenarnya ini adalah modus mereka karena mereka nggak berani mengutarakan apa yang mereka inginkan. Sebagai seorang pria sejati, lo tuh nggak perlu kode-kodean, nggak perlu takut-takut buat mengutarakan sesuatu bro. Kalau lo mau mengutarakan sesuatu ya diutarakan aja. Kecuali yang lo ekspresikan adalah hal-hal yang negatif. Nah terus gimana sih caranya keluar dari sindrom badut atau nice guy ini? Pertama bro, cobalah untuk bersikap cuek. Berhenti dengerin omongan orang tentang kamu, terutama yang bersifat gosip atau hal-hal yang nggak baik. Kalau misalkan orang lain itu ngeritik kamu dan kritiknya itu bermanfaat, ya lo bisa dengerin omongan dia. Tapi kalau cuman hal-hal yang nggak jelas, nggak usah didengerin bro. Yang terpenting adalah kamu melakukan apa yang menurut kamu benar dan apa yang kamu rasa layak diperjuangkan. Jadi jangan terlalu peduli jika ada orang yang gak suka sama kamu. Ingat bro, kamu gak bisa merubah pendapatnya haters. Kamu juga gak bisa bikin semua orang suka sama kamu. Yang ada nanti kamu malah capek. Yang kedua, anggaplah diri kamu itu penting. Ingatlah bahwa diri kamu itu berharga bro. Dan kamu itu berhak bahagia. Jangan sampai kamu itu terlalu mengutamakan kebutuhan orang lain. Sehingga kamu merasa dijadikan seperti objek atau badut yang hanya menghibur orang lain. Elo itu lebih dari itu bro. Hidup elo itu berharga. Jadi jangan sampai kamu tuh jadi badut hanya untuk menghibur orang lain, sementara hati kamu sakit. Lo juga harus perhatikan diri sendiri bro dengan baik. Mulai dari olahraga, jaga pola makan, dan juga lo harus menemukan skill atau kelebihan yang ada pada diri kamu. Kalau kamu pengen merasa berharga, kalau kamu pengen mencintai diri kamu sendiri, mulailah dari sekarang melihat ke dalam. Coba kamu lihat apa sih kelebihan yang ada pada diri kamu. Kalau kamu ngerasa nggak punya kelebihan, nggak masalah bro. Tapi lo harus tetap belajar.
Misal, lo suka apa? Lo suka musik kah? Lo suka komputer kah? Lo suka arsitek kah? Lo suka apa, bro? Kalau lo misalkan suka musik, ya lo les, lo kursus, lo latihan untuk belajar musik. Kalau lo suka arsitek, ya lo bisa sekolah arsitek, lo bisa latihan kursus untuk jadi arsitek, lo coba latihan untuk belajar AutoCAD dan lain sebagainya gitu. Sehingga semua jalan itu terbuka, bro. Sekarang tinggal lo aja, lo mau berusaha atau enggak. Karena semua jalan ini udah terbuka. Lo mau belajar apapun di zaman sekarang itu pasti ada jalannya. Mau yang gratis atau mau yang berbayar itu pasti ada. Hampir semua hal yang lo pengenin lo bisa cari di Google atau lo juga bisa kursus. Kalau umur kamu di bawah 25 tahun, mau nggak mau lo harus belajar untuk mencari skill. Karena ketika usia kamu 25 tahun ke atas atau udah lulus kuliah dan kamu nggak punya skill, kamu akan kesusahan, bro, untuk cari kerja. Kalaupun kamu dapat kerjaan, ya dapat kerjaan yang seadanya. Tapi ketika kamu punya skill, orang itu akan menilai kamu lebih, bro. Kalau kamu punya skill arsitek atau kamu jago musik atau kamu jago di bidang tertentu, lo akan dibayar mahal dan lo pasti akan dapat kredit skor yang lebih. Apalagi kalau misalkan skill kamu itu di atas rata-rata, orang pasti akan respect dan menghargai kamu, bro. Itu udah hukum alam. Makanya mungkin gue adalah salah satu channel yang bener-bener keras untuk mengutarakan bahwa seorang pria itu harus punya skill. Dan skill setiap orang itu beda-beda. Lo pengennya apa, lo belajar di situ, bro. Kalau emang lo pengen berubah dan lo cinta sama diri lo sendiri, ya lo harus nyari skill. Lo harus belajar punya skill. Kalau kamu ingin menjadi pria sejati, carilah skill mulai dari sekarang. Dan bergabunglah dengan komunitas yang sejalan dengan kamu. Yang ketiga, bro, jangan takut untuk meminta. Ini penting banget, bro. Ingat, meminta itu adalah kunci kesuksesan. Kamu itu punya hak untuk meminta apa yang kamu inginkan. Jadi, jangan takut untuk mengutarakan perasaan atau apa yang kamu pikirkan kepada orang lain. Jika permintaan kamu ditolak, ya nggak masalah, karena penolakan itu adalah hal yang wajar. Jadi, jangan baper dan tetap sportif ketika kamu ditolak sama orang lain atau ditolak sama cewek. Kalau kamu pengen nggak sakit hati ketika ditolak sama orang lain, entah ditolak lamaran kerjaan atau ditolak sama cewek, ya lo sering-seringlah berinteraksi dengan orang lain. Lo sering-seringlah kenalan sama orang lain. Kamu mungkin takut ditolak sama orang lain ya karena kamu jarang berinteraksi dengan orang lain. Kita itu penakut karena kita nggak pernah belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita ini jadi pria yang penakut karena kita jarang bersosialisasi dengan orang lain. Jadi salah satu cara agar kamu itu jadi pria yang pemberani adalah sering-seringlah kamu kenalan sama orang lain. Berinteraksilah kamu dengan orang lain. Semakin sering kamu kenalan sama cewek dan semakin sering kamu ditolak sama cewek, perasaan ketika ditolak itu akan menjadi biasa. Dan ketika sesuatu itu udah biasa, lo akan menganggap hal itu ya sepele aja. Udah gak berarti di hati lo. Lo gak bakalan sakit hati lagi. Lo sakit hati ketika ditolak ya karena lo jarang kenalan sama orang, karena lo jarang ditolak. Kalau lo sering ditolak, mungkin minimal 1000 cewek nolak lo, gue yakin penolakan cewek akan jadi hal yang biasa dan udah gak menyakitkan lagi. Jadi kesimpulannya, ada 2 hal yang bisa membuat cowok jadi badut atau jadi nice guy. Pertama, dia itu hidup untuk orang lain. Dan yang kedua, dia itu penakut, takut ditolak. Entah takut ditolak sama orang lain, takut kenalan sama orang lain, apalagi takut diceng-cengin karena ditolak sama cewek. Untuk mengatasi hal seperti ini, pertama, lo harus cuek. Yang kedua, lo harus menganggap bahwa diri lo itu berharga. Dan yang ketiga adalah lo harus latihan sering-sering untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk kenalan sama orang lain. Dan tentunya yang paling penting adalah sering-seringlah kamu berkomunikasi dengan cewek. Intinya, bro, jangan pernah takut untuk kenalan dan berinteraksi sama orang lain, terutama cewek. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bagikan konten ini ke teman kalian. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat, bro.